Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herlina, SKMMPH, dosen program studi administrasi rumah sakit Fakultas Kedokteran Universitas Malang. Hari ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam persyaratan server. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat, di mana mata kuliah ini dengan kode JD ON 01, kemudian SKS-nya adalah SKS. Mata kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana prinsip dasar kesehatan masyarakat, kemudian faktor penyebab dan kaitan dengan arah pembangunan kesehatan saat ini, khususnya dalam pemecahan permasalahan beberapa kasus kesehatan di masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendekatan mata kuliah diterapkan yaitu menggunakan model klasikal, kemudian juga problem based learning dan juga project based learning. Ketiga model ini menjadi bagian dari outcome kegiatan perkuliahan di program studi administrasi rumah sakit. Adapun tujuan dari kegiatan pada mata kuliah ini lebih fokuskan mahasiswa bisa lebih aktif belajar secara mandiri, kemudian juga mampu mencari literatur yang terupdate sesuai dengan kompetensi ilmu kesehatan masyarakat. Dan jangan lupa bahwa satu terobosan yang diharapkan dari pembelajaran, mahasiswa diminta untuk membaca buku kesehatan masyarakat, merupakan bagian dari buku yang sudah diterbitkan untuk mendukung pembelajaran di mata kuliah IKN. Adapun mata kuliah ini tidak hanya memberikan kegiatan klasikal di tutorial, tapi juga tutorial menjadi bahan utama dengan pendekatan sequential. Nah, kegiatan tutorial bagian dari pemecahan masalah studi kasus sesuai dengan kondisi di masyarakat. Yang terakhir, bagian dari kegiatan yaitu kegiatan real study. Real study merupakan aktivitas pembelajaran lapangan di mana mahasiswa diminta secara langsung melihat kondisi lapangan dan belajar mengenal permasalahan, menganalisis, kemudian memberikan alternatif rekomendasi solusi terkait dengan permasalahan tersebut yang menjadi capaian dari kegiatan perkuliahan IKN. Nah, yang terakhir khusus untuk penilaian, jadi mata kuliah ini dengan 30% untuk UTS, kemudian 30% UAS, dan 15% field study, 10% adalah tugas mandiri, dan ditambahkan dengan 5% kegiatan tutorial dan 10% absensi. Semua dikolaborasikan untuk meningkatkan pemahaman pada mahasiswa. Nah, proses pembelajaran kita lihat sebagai berikut. Perkenalkan, nama Ibu Sri Herlina, SKMMPH. Ibu merupakan dosen program studi administrasi rumah sakit Fakultas Kedokteran Unisma Universitas Islam Malang. Hari ini merupakan bagian dari proses pembelajaran pengajuan diri untuk unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengajaran. Jadi harapannya semua bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik. Nah, mungkin kita awali dengan berdoa dan salawatullah anwar seperti biasa. Dipersilakan. Yes,
dan manajemen puskesmas. Di sini konsep dasar utamanya manajemen saja. Jadi orientasi bisa dari aspek pendekatan keluarga ataupun pemberdayaan masyarakat berdasarkan sumber daya manusia sesuai dengan jumlah SDM yang ada. Seperti itu mungkin yang kaitan dengan tutorial 1 dan 2. Ini adalah studi lanjutan di tutorial 2 setelah belajar mandiri. Jadi mahasiswa mendapatkan studi literatur lanjut untuk menjawab kemudian yang menjadi tugas mandiri sebagai tugas harian per minggu itu adalah tugas mandiri, dan 5% adalah tutorial baik itu reporting maupun hasil laporan 2 kelompok. Jadi nanti terakhir adalah hasil laporan 2 kelompok. Kemudian yang field study, kenapa lebih 15%? Karena ada video dan presentasi di puskesmas. Masa depan itu Ibu lihat adalah rekomendasi sebelum ke presentasi puskesmas. Jadi rekomendasi masa depan masih bulan Juni. Nah, bulan Juli itu sudah direncanakan masuk ke puskesmas. Dan direncanakan kalau kegiatan berarti diedukasi dengan reporting dan ini sebagai penerima. Nah, karena ini ada konsekuensinya dalam hal apa mencari informasi lanjutan. Yang lain ada lagi impian berkali untuk di AS itu kan ada materi dari akan selalu relevan dengan materi tutorial yang insya Allah relevan karena temanya sama. Jadi nanti pada puskesmas sebenarnya kuliah bakalnya adalah membahas lebih rinci tentang kegiatan puskesmas terkait dengan peningkatan pelayanan untuk masyarakat. Di sana ada standar pelayanan minimum, nanti ada TOR yang sudah diedukasikan ke kepala puskesmas, tidak jauh dengan tapi lebih lengkap karena real aktivitasnya klaster itu terlihat. Jadi harapan ibu kita baca klaster 1 sampai 6. Kalau yang ini yang membedakan adalah aplikasi langsung di puskesmas bagaimana penerapan klaster 1 sampai 6 tersebut untuk peningkatan bentuk pelayanan puskesmas sebagai bentuk optimalisasi kegiatan aktivitas puskesmas. Jadi mereka juga punya tanggung jawab dalam standar pelayanan minimum. Jadi harus mengerti apa itu standar pelayanan minimum, nanti akan dijelaskan oleh kampus. Insya Allah sudah dilindungi, kemudian yang bisa hadir jam 9 itu sudah siap. Ada dia selesai jam 9. Jadi kepala puskesmas soalnya ini sudah terbahas, akan tetapi yang membedakan lebih spesifikasi real kegiatan puskesmas lewat teori yang sudah diinformasikan terbarukan klaster ini di awal tahun 2025. Jadi penerapan seluruh puskesmas sudah jalan. Nah, yang membedakan dulu adalah UKM-KP. Sekarang sudah berganti dengan bentuk namanya klaster 1, 2, 3, 4 dengan pembagian sasaran yang spesifik ya. Ada yang dewasa, lansia. Kalau kemarin mungkin digabung dalam UKM-KP. Jadi dia bukan UKP punya tanggung jawab dalam pelaksanaan. Ini modelnya yang dulu ingin ketahui. Ya, kita semua pengen tahu model yang diterapkan saat ini oleh puskesmas secara langsung dalam pengaplikasian klaster yang sudah menjadi kebijakan baru. Itu ya. Lagi? Ya, reportingnya semua tim itu jadi satu saja. Jadi kesepakatan diskusi akhir kan ada pencatatan oleh dokternya atas bahwa kalau nanti itu menjadi dasar utama. Oh, yang ini yang dimasukkan perspektifnya sesuai atau tidak, seperti yang tadi dijelaskan. Satu kelompok cuma satu saja. Beda reporting mandiri ya, mandiri itu bedanya. Jadi prosesnya ada dua, yang membedakan di aspek hasil capaian.
pembelajaran per individu dengan kelompok akan berbeda itu. Kalau mau nambahkan boleh nggak Bu? Kalau dalam teori kami sudah ketemu, boleh nggak? Ya. Ada lagi? Ibu, masih bertanya lagi. Katanya di sini kan penyampaiannya ada satu ya. Berarti ada dua. Soalnya kan ada besok soal kuliah. Oh iya, beda. Mata kuliah tiap mata kuliah beda. Jadi harusnya kuliah papan hari ini, jam ini adalah miliknya mata kuliah dasar-dasar manajemen. Itu pakar sendiri yang rencananya besok ya. Nah besok itu jadwal itu kita hari ini karena digunakan waktu untuk kuliah pakar yang misalnya pakar. Kalau yang khusus runutan perjalanan mata kuliah manajemen pelayanan ini adalah titik poinnya di hari Sabtu. Ya, beda. Jadi beda mata kuliah, beda pakar. Ya, sudah? Ya. Sudah cukup hari ini Ibu tutup dengan malam berdua. Terima kasih. Mudah-mudahan banyak manfaat. Malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pokok masalah UKM pengembangan program posyandulansia tidak berjalan dikarenakan tidak ada jadwal pelaksanaan atau dokumentasi kegiatan manusia, kurangnya koordinasi lintas sektor dan keterlibatan kader. Program promosi program preventif belum optimal. Lintas sektor. Jadi istilahnya seperti itu. Coba dicek lagi ya untuk screening masalah kesehatan gigi khusus untuk gigi lansia pada klaster ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami berada di Nakamura Holistic Therapy. Nah, kami di sini akan mewawancarai salah satu staf yang ada di Nakamura. Karena yang saya baca itu vaksinasi untuk beberapa penyakit kan bukan hanya suntik aja dengan terapi obat. Kalau salah satu ada yang kena, akhirnya pasti bakal kena juga. Iya. Terima kasih. Jadi kan kadang nggak tahu juga. Iya. Kalau misal satu rumah itu bisa. Iya. Kan suami istri banget. Ini lanjutan dari kegiatan virus pagi yang sudah kita lakukan kemarin, bahwa kegiatan bertemakan tentang penyakit menular TBC. Nah, ini boleh didiskusikan kembali karena ini bagian dari project based learning yang harapannya mahasiswa bisa menggali informasi dan menganalisis permasalahan di lapangan. Siapa yang mau berdiskusi dulu pengalaman di salah satu tempat yang sudah kita lakukan kemarin? Silakan. Jadi tidak apa-apa. Jadi untuk di dalam kemarin itu kita bahas tentang TBC. Kenapa TBC? Karena kita lihat juga dari lingkup tempat terapisnya itu sangat tertutup, terus pencahayaannya itu tidak kurang, kemudian untuk ventilasi udara juga tidak terlihat juga. Kemudian dari TBC ini kita lihat juga dari para terapisnya ini bahwa menggunakan kayak minyak-minyak gitu buat ke pengunjungnya. Itu kita tidak tahu beliaunya itu menerapkan cuci tangan yang sesuai dengan kementerian, atau menggunakan sarung tangan, atau menggunakan masker kalau sedang batuk atau sakit gitu. Oh, berarti pengalaman ini belajar langsung bagaimana menganalisis kondisi ya di salah satu tempat terapis yang kita ambil sebagai tempat pembelajaran di IKN ini. Kalau satu untuk menanyakan kegiatan dari Tristarti sekaligus project based learning lewat presentasi dan media explainer kemarin yang sudah diserahkan ya. Menurut siapa kelompok kedua? Ini izin bertanya pada kelompok yang melakukan filosofi di Nakamura. Berdasarkan pengalaman saya yang terapi di Nakamura itu tidak menggunakan sarung tangan. Apakah TBC bisa menular kepada
terapi di sana. Ya. Lanjut, silakan. Saya izin menjawab. Dari sedikit informasi itu, biasanya tidak dapat dikeluarkan melalui sentuhan kulit atau pijatan, karena TBC hanya menular melalui udara atau ketika nafas, terutama saat penderita batuk, bersin atau berbicara. Dan jika terapis ini menularkan TBC kepada pengunjungnya, terapis aktif menjadi TBC baru dan sering batuk tanpa menutup mulut. Dan itu dapat mengakibatkan pengunjung dalam kondisi imun lemah itu dapat tertular TBC. Oke, berarti ini yang harus diperhatikan ya untuk kita juga nanti kalau misalnya melakukan terapis di tempat yang lain. Nah, ini untuk menggunakan protap ya, prosedur tepat bagaimana penanganan menggunakan sarung tangan atau juga lebih menggunakan masker jika dalam kondisi sakit dan wajib melakukan pemeriksaan secara berkala khusus untuk petugas yang ada di sana. Begitu. Nah, monggo ada lagi. Ayo silakan ya Rizky. Baik, Bu, izin bertanya. Kan sebelumnya yang ditanyakan adalah apakah menular atau tidak TB itu ke terapis. Dan saya bertanya keluhan atau gejala awal apa yang diderita oleh pasien TB? Itu seperti apa aja? Jadi misalnya ada yang sudah menderita TB tapi tidak tahu mau informasi terbaru tentang gejala yang memungkinkan terjadi ya pada penderita TB. Nah, kebetulan kita berada di klinik ini terapis untuk pengobatan konvensional atau tradisional. Antaranya mereka juga belum memahami informasi ini. Oke, seperti apa ya gambarannya? Mungkin untuk keluhan itu yang pertama batuknya lebih dari 3 minggu, sering berdarah atau disertai darah. Yang kedua, nyeri dada terutama saat bernapas atau batuk. Selanjutnya yang ketiga itu demam yang hilang timbul. Jadi sebentar batuk, sebentar hilang, sebentar timbul lagi itu demamnya. Terus yang selanjutnya berkeringat di malam hari tanpa aktivitas. Jadi tanpa aktivitas kita di malam hari itu berkeringat gitu. Terus selanjutnya nafsu makan menurun. Terus penurunan berat badan drastis dan mudah lelah dan lemas. Jadi selamat belajar, selamat beraktivitas, sehat selalu bahagia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan dari aktivitas pembelajaran di Prodi Administrasi Rumah Sakit. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita semua. Harapan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada lembaga Universitas Islam Malang, kemudian juga tim penilai